Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, yaitu Ibu Apoteker Mira Febriana MSc, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kompartemen cairan tubuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Natasha Syafitri sebagai moderator. Lalu ada Adelia Aisyah, Afina Dwi Hasanah, Maya Rumondang, Oktaviana Dia Fernanda, Sabila Syukrani, Sakura Hijriani, dan Sakira Humairah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang pembukaan, langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya di sini akan memberikan sedikit definisi tentang materi kami. Cairan tubuh merupakan air beserta unsur-unsur di dalamnya diperlukan untuk kesehatan sel. Cairan ini sebagian berada di luar sel atau ekstraseluler, dan yang sebagian lagi berada di dalam sel intraseluler. Sel membangun tubuh secara sederhana yang hidup dalam laut intema yang merupakan cairan ekstrasel atau CES yang dibungkus oleh kulit tubuh. Dalam cairan ekstrasel terdapat ion dan zat gizi yang diperlukan oleh sel untuk pemeliharaan fungsi sel. Air berfungsi menjaga kesehatan tubuh. Jika kebutuhan cairan terganggu atau kurang, kesehatan pun bermasalah. Air dalam tubuh sangat besar manfaatnya, sehingga tidak satu pun fungsi tubuh dapat bekerja tanpa air. Lalu masuk pada fungsi cairan tubuh. Yang pertama itu sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel. Yang kedua, mengeluarkan buangan-buangan sel. Yang ketiga, membentuk dalam metabolisme sel. Yang keempat, sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit. Yang kelima, membantu memelihara suhu tubuh. Yang keenam, membantu pencernaan. Yang ketujuh, mempermudah eliminasi serta mengangkut zat-zat seperti hormon, enzim, SDP, dan SDM. Selanjutnya, kompartemen cairan tubuh. Di dalam tubuh manusia, cairan akan terdistribusi ke dalam dua kompartemen utama, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan yang terdapat di dalam sel, sekitar 40-50% dari berat tubuh, letaknya di dalam sel dan mengandung elektrolit, serta kalium dan fosfat, dan bahan makanan seperti glukosa dan asam amino. Selanjutnya ada cairan ekstraseluler, adalah cairan yang terdapat di luar sel. Cairan ini membentuk 30% dari cairan dalam tubuh, kira-kira 12 liter. Jumlah relatif cairan ekstraseluler berkurang seiringnya dengan usia. Cairan ekstraseluler ini terbagi menjadi 3, yaitu interstitial, cairan intravaskular plasma, dan cairan transseluler. Yang pertama, cairan interstitial. Cairan yang mengelilingi sel termasuk dalam cairan interstitial, sekitar 11-12 liter pada orang dewasa. Cairan limfe termasuk dalam volume interstitial. Relatif terhadap ukuran tubuh, volume ISF adalah sekitar 2 kali lipat pada bayi baru lahir dibandingkan orang dewasa. Selanjutnya, cairan intravaskular plasma merupakan cairan yang terkandung dalam pembuluh darah, contohnya volume plasma. Rata-rata volume darah orang dewasa sekitar 5-6 liter, di mana 3 liternya merupakan plasma. Sisanya terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan platelet, dan juga merupakan sistem transport yang melayani semua sel melalui medium cairan ekstraseluler. Selanjutnya, cairan transseluler merupakan cairan yang terkandung di antara rongga tubuh tertentu seperti cerebrospinal, perikardial, pleura, sendi sinovial, intraokular, dan sekresi saluran pencernaan. Pada keadaan suatu, volume cairan transseluler adalah sekitar 1 liter, tetapi cairan dalam jumlah banyak dapat masuk dan keluar dari ruang transseluler. Komposisi cairan tubuh yang pertama air. Air adalah senyawa utama dari tubuh manusia. Rata-rata pria dewasa hampir 60% dari berat badannya adalah air, dan rata-rata wanita mengandung 55% air dari berat badannya. Yang kedua ada solut atau terlarut. Selain air, cairan tubuh mengandung 2 jenis substansi terlarut, elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya ada pergerakan cairan tubuh. Cairan tubuh dan zat yang terlalu di dalamnya berada dalam mobilitas yang konstan. Proses menerima dan mengeluarkan cairan yang terjadi terus-menerus. Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi
Lalu nutrisi dan oksigen diambil dari paru-paru dan saluran pencernaan. Fase yang kedua yaitu cairan interselular beserta komponennya pindah dari daerah kapiler dan sel. Lalu fase yang terakhir itu fase ketiga, cairan dan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interselular masuk ke dalam sel, pembuluh darah kapiler dan membran sel yang merupakan membran semi permeabel sehingga mampu memfilter tidak semua substansi dan komponen cairan dalam tubuh ikut berpindah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode perpindahan cairan dan elektrolit tubuh yang dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama difusi, di mana merupakan kecenderungan alami dari substansi untuk bergerak dari suatu area dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, di mana difusi ini terjadi melalui perpindahan tidak teratur dari ion dan molekul. Yang kedua ada transport aktif, yang merupakan perpindahan zat terlarut melalui sebuah membran sel yang melawan perbedaan konsentrasi atau muatan listrik. Transport aktif ini berbeda dengan transport pasif karena memerlukan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada filtrasi yang merupakan tekanan hidrostatik dalam kapiler yang cenderung untuk menyaring cairan yang keluar dari kompartemen vaskular ke dalam cairan intraseluler. Contoh proses filtrasi ini pada glomerulus ginjal. Lalu yang terakhir ada osmosis yang merupakan perpindahan cairan yang terjadi melalui membran dari daerah dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke daerah dengan konsentrasi zat terlarut tinggi, sampai dengan konsentrasi kedua larutan tersebut sama. Selanjutnya proses perpindahan cairan tubuh yang merupakan proses menerima dan mengeluarkan cairan yang terjadi secara terus-menerus, baik dalam tubuh secara keseluruhan maupun di antara berbagai bagian tubuh untuk membawa zat-zat gizi, oksigen kepada sel, membuang sisa, dan membentuk zat tertentu dari sel. Oksigen, zat gizi, cairan, dan elektrolit nantinya akan diangkut ke paru-paru dan saluran cerna, di mana mereka menjadi bagian dari intravascular fluid dan dibawa ke berbagai bagian tubuh melalui sistem sirkulasi. Lalu intravascular fluid ini dan zat-zat terlarut yang di dalamnya secara cepat akan saling bertukaran dengan intracellular fluid melalui membran kapiler yang semi permeabel. Lalu intracellular fluid dan zat-zat yang ada di dalamnya akan saling bertukaran dengan ICF melalui membran sel yang permeabel selektif. Meskipun keadaan di atas ini merupakan proses pertukaran dan pergantian yang terus-menerus, namun komposisi dan volume cairan relatif stabil. Suatu keadaan ini disebut keseimbangan dinamis atau homeostatis. Selanjutnya ada jenis cairan. Yang pertama, blood volume expanders merupakan bagian dari jenis cairan yang berfungsi meningkatkan volume pembuluh darah setelah kehilangan darah atau plasma. Apabila keadaan darah sudah tidak sesuai, misalnya pasien dalam kondisi pendarahan berat, maka pemberian plasma akan mempertahankan volume darah. Pada pasien dengan luka bakar berat akan mengalami sejumlah besar cairan hilang dari pembuluh darah di daerah luka. Plasma sangat perlu diberikan untuk menggantikan cairan ini. Jenis blood volume expanders antara lain human serum albumin dan dextran dengan konsentrasi yang berbeda. Kedua cairan ini mempunyai tekanan osmotik sehingga secara langsung dapat meningkatkan jumlah volume darah. Yang kedua ada cairan nutrien. Cairan nutrien atau zat gizi melalui intravena dapat memenuhi kalori ini dalam bentuk karbohidrat, nitrogen, dan vitamin. Yang penting metabolisme. Kalori yang terdapat dalam cairan nutrien dapat berkisaran antara 200 sampai 2500 kalori per liter. Cairan nutrien terdiri atas yang pertama karbohidrat dan air, contohnya glukosa dan fruktosa. Yang kedua asam amino, contohnya amigen, aminosol, dan trafamin. Yang ketiga lemak, contohnya lipomul dan liposil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keseimbangan cairan dalam tubuh. Keseimbangan cairan dicapai dengan masukan dan keluaran cairan yang seimbang. Karena air mengalami proses kehilangan yang tidak terelakkan setiap saat melalui ginjal, kulit, dan paru-paru. Hal yang terpenting adalah untuk tetap mempertahankan jumlah cairan yang cukup dalam tubuh. Asupan atau intake cairan melalui 3 cara. Yang pertama itu ada minum, lalu makan yang mengandung air, dan proses oksidasi makanan dalam tubuh atau metabolisme. Keluaran atau output melalui 4 cara yaitu urin, IWL, keringat, dan feses. 3 organ yang berperan dalam pengaturan keseimbangan cairan meliputi yang pertama ada ginjal. Fungsi-fungsi utama ginjal dalam mempertahankan keseimbangan cairan yaitu pengaturan volume dan osmolitas
CES melalui rentasi dan ekskresi selektif cairan tubuh. Pengaturan kadar elektrolit dalam CES dengan retensi selektif substansi yang dibutuhkan. Lalu ada jantung dan pembuluh darah. Kerja pompa jantung menirkulasi darah melalui ginjal di bawah tekanan yang sesuai untuk menghasilkan urin. Kegagalan pompa jantung ini mengganggu perfusi ginjal dan karena itu mengganggu pengaturan air dan elektrolit. Lalu ada paru-paru. Melalui ekshalasi paru-paru mengeluarkan air sebanyak kurang lebih 300 liter setiap hari pada orang dewasa pada kondisi yang abnormal seperti hiperpnia atau batuk yang terus-menerus akan memperbanyak kehilangan air. Ventilasi mekanik dengan air yang berlebihan menurunkan kehilangan air ini. Lalu ada kelenjar pituitari. Hipotalamus menghasilkan suatu substansi yaitu ADH yang disebut juga hormon penyimpan air. Karena fungsinya mempertahankan tekanan osmotik sel dengan mengendalikan retensi atau ekskresi air oleh ginjal dan mengatur volume darah. Lalu ada kelenjar adrenal. Aldosteron yang dihasilkan atau disekresi oleh korteks adrenal. Peningkatan aldosterol ini mengakibatkan retensi natrium sehingga air juga ditahan, kehilangan kalor. Sedangkan apabila aldosteron kurang, maka air yang akan banyak keluar karena natrium hilang. Kolesterol juga menyebabkan retensi natrium. Selanjutnya, kelenjar paratroid mengatur keseimbangan kalsium dan fosfat melalui hormon paratroid atau PTH. Sehingga dengan PTH dapat mereabsorpsi tulang, absorpsi kalsium dari usus, dan reabsorpsi kalsium dari ginjal. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan. Di antaranya itu ada umur, iklim, diet, stres, kondisi sakit, tindakan medis, pengobatan, dan pembedahan. Selanjutnya, gangguan keseimbangan cairan. Pertama, kekurangan volume cairan ekstraseluler atau hipovolemia didefinisikan sebagai kehilangan cairan tubuh isotonik yang disertai kehilangan natrium dan air dalam jumlah yang relatif sama. Kekurangan cairan eksternal terjadi karena penurunan asupan cairan dan kelebihan pengeluaran cairan. Ada 3 macam kekurangan cairan ekstraseluler, yaitu yang pertama dehidrasi isotonik, yang kedua dehidrasi hipertonik, yang ketiga dehidrasi hipotonik. Terdapat 2 manifestasi yang ditimbulkan akibat kelebihan cairan, yaitu hipervolume, peningkatan volume darah, dan edema atau kelebihan cairan pada interstisial. Normalnya, cairan interstisial tidak terikat dengan air, tetapi elastis dan hanya terdapat di antara jaringan. Nah, itu dia tadi beberapa penjelasan tentang materi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.